Masyarakat Arab yang hidup di daerah perkotaan memiliki tradisi untuk menitipkan bayi-bayi mereka kepada perempuan-perempuan desa. Bayi itu akan dirawat dan disusui dengan baik. Sebagai imbalannya, perempuan desa tadi akan mendapatkan upah yang telah disepakati sebelumnya. Hal itu dilakukan sebagai tindakan preventif bagi si bayi dikarenakan saat itu iklim perkotaan Arab kurang baik untuk seorang bayi. Halimah As-Sa'diyah sendiri memiliki 3 orang anak, yaitu Abdullah bin Harits, Anisah binti Harits dan Hudzafah atau Judzamah binti Harits yang dijuluki Asishima. Secara otomatis, 3 anak Halimah itu menjadi saudara susuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keluarga Halimah hidup di perkampungan kabilah Sa'ad bin Bakar. Perkampungan itu terkenal tandus dan kering. Begitu pula dengan kondisi perekonomian keluarga Halimah juga sedang tidak membaik. Bahkan, kedua bayinya terus menangis karena seharian tidak bisa mendapatkan susu, air susu ibu, ASI. Halimah tidak mengeluarkan ASI dan unta tua miliknya pun tidak mengeluarkan air susu untuk diperah. Suatu hari, Halimah bersama perempuan-perempuan kampung kabilah Sa'ad yang lain pergi ke kota Mekah untuk menawarkan jasa ASI mereka. Dalam perjalanan menuju kota, ia juga ditemani sang suami, Haritsah, dan kedua anaknya yang masih bayi. Mereka berempat mengendarai keledai betina berwarna putih kehijauan dan seekor unta yang sudah tua, dalam versi lain unta berusia 2 tahun. Sepanjang perjalanan, keluarga Halimah merasa begitu sengsara. Di samping kendaraannya dalam kondisi lemah, kedua bayinya juga terus menangis. Bahkan kalau malam tidak bisa tidur karena kedua bayi masih terus menangis. ASI Halimah tidak keluar sama sekali, begitu juga unta tua yang dibawanya. Setetes pun tidak mengeluarkan susu untuk diperah. Sesampai di Makkah, perempuan-perempuan kampung kabilah Sa'ad pun mencari bayi-bayi yang hendak mereka susui. Namun sayang, dari sekian perempuan yang ada, tidak satu pun yang mau membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecil untuk disusui. Hal itu wajar karena kondisi Rasulullah yang yatim membuat mereka tidak melirik sama sekali. Mereka khawatir tidak bisa mendapatkan upah yang cukup jika menyusui seorang anak yang yatim. Mungkin karena kondisi Halimah yang tidak meyakinkan. Untuk menyusui anak sendiri saja tidak bisa. Halimah bertekad tidak akan pulang sebelum mendapat bayi untuk disusui. Namun bagaimana lagi, hanya Rasulullah seorang yang belum mendapat ibu susuan. Tanpa pikir panjang, Halimah pun menjemput Rasulullah kecil di rumahnya dan membawanya untuk disusui. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah merencanakan kebaikan bagi keluarga Halimah. Dengan mendapatkan seorang bayi, artinya Halimah dan keluarga bisa kembali pulang ke kampung. Keanehan mulai dirasakan Halimah. Saat baru saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di pangkuannya, kedua asinya seakan bereaksi untuk menyusui bayi yang berada dalam pangkuannya. Asinya tiba-tiba dipenuhi air susu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menyusu dengan kenyang. Tidak hanya itu, kedua bayi yang tadinya tidak berhenti menangis pun bisa ikut menyusu sampai kenyang dan bisa tidur pulas. Bukan saja kedua ASI Halimah yang penuh, kini unta tua miliknya juga berisi susunya. Halimah dan suami pun bisa menghilangkan dahaga masing-masing. Pada malam harinya mereka bisa beristirahat. Semuanya bisa kenyang dan tidur dengan pulas. Tidak seperti malam-malam sebelumnya.
keledai yang mereka tunggangi melaju dengan begitu cepat, bahkan mengalahkan rombongan lain yang menunggangi unta merah. Unta merah adalah jenis unta terbaik. Rombongan yang lain merasa keheranan, keledai yang tadinya lemah dan jalannya sangat lamban, kini justru melaju cepat mengalahkan kendaraan terbaik mereka. Sesampainya di kampung, keanehan pun belum selesai dialami keluarga Halimah. Kondisi kampung yang sedang paceklik membuat susah mencari rumput dan hewan ternak mereka kurus serta tidak mengeluarkan susu untuk diperah. Namun tidak dengan kambing milik Halimah. Kambing miliknya mengeluarkan susu yang begitu banyak sehingga bisa diperah berkali-kali untuk diminum sekeluarga Halimah. 2 tahun berlalu, Muhammad tumbuh menjadi anak yang sehat dan kuat. Bahkan tidak seperti anak pada umumnya. Sebelumnya sudah kesepakatan bahwa Muhammad kecil hanya 2 tahun saja disusui Halimah. Sudah saatnya Muhammad kembali ke pangkuan ibunda, Siti Aminah. Selama 2 tahun, Halimah merasakan betul keberkahan Muhammad kecil. Halimah pun menemui ibu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ia tidak bermaksud mengembalikannya ke pangkuan ibunda. Halimah justru menawar dan membujuk Aminah agar Muhammad tetap dirawatnya hingga ia besar. "Saya berharap engkau berkenan jika anak ini aku rawat sampai besar. Sebab aku khawatir dia akan terserang penyakit menular yang biasa menjangkiti kota Makkah," bujuk Halimah. Halimah terus memelas di hadapan Aminah. Usaha Halimah berhasil dan Muhammad ia bawa kembali untuk dirawatnya. Sobat beriman embun ilmu, semoga kita mendapatkan pelajaran penting dari pembahasan kita ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa kita. Nantikan pembahasan menarik lainnya dari embun ilmu. Wallahu a'lam bishawab.